Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Kawu beserta semua jajaran, Bapak BKD, Babinsa, Polmas, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, yang kami hormati para asatiz, ustazat, singkatnya jamaah pengajian rahimani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, disebabkan oleh anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan yang malam ini kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, yakni kumpul bareng. Kalau bahasa kerennya ialah ijtima'. Untuk apa kita kumpul bareng? Untuk menerima ilmu, mendapatkan pemahaman sebagai bekal kita hidup, dan nantinya kita akan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan malam ini Allah turunkan berkah untuk kita semua. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasul kita tercinta, yakni Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dengan sebab perjuangan beliau malam ini, dengan sebab perjuangan beliau kita semua malam ini bisa berkumpul, bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengabdi kepadanya, dan alhamdulillah mudah-mudahan harapan kita kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau, di mana hari itu, saat itu tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, malam ini malam istimewa untuk jamaah kita yang ada di Desa Kawu pada khususnya, dan majelis zikir kita dan kaum muslimin muslimat pada umumnya, yakni kita berijtima' di lapangan, di tempat yang luas, dalam kita nantinya bertawajuh, dalam nantinya kita berzikir bersama, mendoakan keluarga, mendoakan diri kita, mendoakan masyarakat kita, mendoakan umat, dalam rangka kita bisa mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Tapi sebelum itu jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah,
Tawajuh demi tawajuh kita sudah melaksanakan. Yang tawajuh, istilah tawajuh ini istilah baru kita dengar mungkin. Sebenarnya bukan baru, tapi karena kedengarannya baru, karena kita tidak pernah mendengar. Yang paling masyhur sekarang adalah Facebook. Apa juga? TikTok. Apa juga? Apa? Yang paling tenar adalah, dan ini pelakunya di depan tiang ini adalah Bukalapak. Dan yang paling luar biasa itu adalah TF. Apa itu? Transparan. Ini istilah-istilah yang sering kita dengar. Kalau tawajuh, tumben, berkemungkinan. Tapi enggak jamaah. Isyarat tentang tawajuh itu ada pada doa Hizib Nahdlatul Watan setelah Asmaul Husna. Itu isyarat tentang tawajuh. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika. Yang anyway, yang sering berhizib pasti hafal. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyikal. Ada pernah berhizib ini? Nabiyir Rahmah. Ini isyarat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa tawajuh itu adalah kumpul bersama seorang guru dengan muridnya, kumpul bersama seorang murabbi thariqah beserta jamaahnya, kumpul seorang ulama beserta santrinya dalam rangka bareng-bareng berjamaah menghadapkan muka kepada Allah. Itu tawajuh. Makanya jamaah sekalian, status hizib Nahdlatul Watan, waktu kita melaksanakan hiziban itu sebenarnya kita bertawajuh kepada Allah. Mana isyaratnya? Doa di akhir daripada hizib itu. Dinara istilah tawajuh oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Menurut pelungguh tidak ada istilah. Tapi sebenarnya pengamalan demi pengamalan itu adalah orang bertawajuh. Bertawajuh itu artinya jamaah menghadapkan muka kita kepada Allah. Artinya berdoa secara khusus menghadapkan muka lahiriah kita dan muka batiniah kita kepada Allah. Kalau kita sudah menghadapkan muka kepada Allah, ya mau diterima, mau tidak, itu bukan urusan makhluk, bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, kalau kita berhadapan dengan Allah, walaupun muka kita jelek-jelek, diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah berurusan dengan dedara bebalu kawo, muka jelek datang midang, ditolak. Untung kita bertawajuh kepada, tidak bertawajuh dengan orang jamaah bebalu dedara kawo. Banyak ada orang yang ditolak. Banyak orang ditolak. Oleh siapa jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Oleh orang yang tempat kita store muka. Tidak boleh kita store muka kepada sesama makhluk. Apalagi cari muka kepada sesama makhluk. Padahal orang ini sudah punya muka, masih saja cari muka. Mau muka apa lagi yang kau cari? Tempat seboleh-bolehnya kita cari muka. Tempat seboleh-bolehnya kita store muka. Tempat kita wajib store muka adalah Allah. 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 Istilah tawajuh adalah store muka kepada Allah. Jamaah, ada tak orang cari muka? Banyak orang cari muka. Kenapa dia cari muka? Dia tidak yakin dengan mukanya sendiri.
Makanya dia cari muka yang lain. Setelah dikasih muka, dia pasang muka baru. Kalau muka baru itu namanya topeng. Muka baru namanya apa? Topeng. Kalau dilanjut dengan monyet, belum ya yang dilanjutkan. Nah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Pada malam ini Al-Fakir menyampaikan bahwa kita tidak boleh mencari muka kepada makhluk. Kita tidak boleh mencari muka kepada sesama manusia. Cari muka kepada Allah. Cari muka kepada Allah. Setor muka kepada Allah. Allah mau menerima muka-muka yang sebeng-sebengnya seperti sebeng mebansu. Allah terima. Tahu darah sebeng mebansu? Ya. Belum sudah yang paling tahu. Allah terima muka-muka yang tidak baik. Terserah hati pelunggum itu mau A mau B. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menerima amal-amalan yang sebenarnya tidak layak diterima, dipersembahkan kepada Allah. Tapi untung Allah itu maha syakur, maha menerima. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lewat momen tawajjuh kita di desa Kawu pada malam ini, Al-Fakir menyampaikan bahwa ayo jamaah, jangan kita setor muka kepada makhluk, mari kita setor muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sekali yang menyampaikan kepada semua jamaah bahwa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah kita yang dari desa Kawu. Kawu Pancormani sangat jauh sekali. Tapi alhamdulillah jamaah kita dari desa ini, desa Kawu ini mau ikhlas, tulus, dibimbing, dibina, diarahkan demi kemaslahatan ibadah, demi kemaslahatan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat majelis zikir ini. Tidak ada di majelis zikir ini pelungguh mau memperbaiki ekonomi, pelungguh mau memperbaiki jabatan, pelungguh mau memperbaiki kualitas ekonomi dan kekayaan. Tidak ada di majelis ini jamaah. Yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang mau memperbaiki kualitas ibadah, mau memperbaiki hubungan dengan Allah. Makanya kalau kurang lontaran malam ini, jangan tersinggung panitia. Ini ada isyarat bahwa mengumpulkan massa, ada embel-embel hajat dunia, yakni lontaran. Tidak usah begitu. Pelungguh tadi ada enggak lontaran pelungguh bawah katanya? Ada. Ada. Tapi kalau ada lontaran yang di bawah malam ini, tolong jangan ambil ansul. 100 lontaran ini baik ke lontaran ini pengansul siwa ribu rupiah. Ada itu jamaah seperti itu? Ada. Dari mana? Coba tanya Tian. Dari mana ya? Dari Lombok Tengah. Karena majelis zikir terbanyak itu dari Lombok Tengah. Makanya kasus yang terbanyak di majelis adalah Lombok. Wa ma adraka ma. Gitu bacaan nanti. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, majelis zikir kita ini kita sayangi, kita cintai. Ini jamaah nih. Kita rawat majelis zikir kita, termasuk masyarakat kita, jamaah kita di desa Kawu. Ini bukti pelungguh sami ini merawat dan memperhatikan majelis zikir kita. Pelungguh mencintai majelis zikir kita. Mana buktinya? Acaranya ini sangat luar biasa sekali. Bukti yang kita lihat, kau cinta majelis, mana buktimu? Majelis zikir saya, jamaah saya nih paling berharga, tapi nyumbang untuk majelisnya kabel sepeleng beli.
Tapi alhamdulillah masyarakat kita di sini, alhamdulillah. Tadi sekali terima kasih jamaah kita yang ada di KAU. Ayo, ismun yadullu ala musamma. KAU, kawun doang. Alhamdulillah. Ya, menurut yang itu. Yang tidak kurang tahu artinya menurut pelunggum yang asli desa KAU di sini. Tapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Teman-teman tiang yang ada di belakang yang pakai baju hitam. Ayo kita berfastabiqul khairat. Wujudkan cinta majelis kita seperti jamaah kita di KAU. Kemarin di Lombok Barat, alhamdulillah luar biasa sekali. Sekarang di sini di KAU, alhamdulillah. Lalu di mana terus? Jawabannya ada di hati-hatimu, wahai saudara-saudaraku para pejuang majelis zikir. Mau doang kesinggung, saya suruh dah hadir. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau kita di bawah ini ibu-ibu, bapak-bapak ini bergantung dari pemimpin. Kalau pemimpin kita baik, kita yang dipimpin pun baik. Kalau pemimpinnya itu ayam potong, insya Allah jamaahnya pun potong ayam. Kalau jamaahnya itu bebek, kalau pemimpinnya itu bebek, insya Allah jamaahnya juga bebek. Yauma nada'u kullu unasin biimamihim. Besok pada suatu hari saya akan panggil manusia, saya akan kumpulkan manusia. Kalimatnya unas, bukan ummah, bukan firqah, tapi ummah, tapi unas. Kami akan kumpulkan manusia itu karena hanya manusialah yang layak dan cocok memiliki imam. Tidak baik manusia tidak ada imam jamaah. Tidak baik manusia tidak ada pemimpin. Oleh sebab manusia tidak bisa harmonis tanpa pemimpin. Bentuk negara ada pemimpin, bentuk organisasi ada pemimpin, bentuk jamaah ada pemimpin. Oleh sebab itu hati-hati memilih pemimpin. Kenapa? Ini ayat ancaman Allah, warning Allah kelak. Nada'u kullu unas, kami akan seru manusia sesuai dengan siapa tempat dia bergantung, mencantelkan hubungan, mencantelkan grupnya. Itu kami akan kumpul. Anda grupnya mana dulu? Anda grupnya A, Anda grupnya B, Anda grupnya, ayo kumpul. Ternyata kita jamaah sekalian terkumpul dan berkumpul di Nahdlatul Watan. Siapa pemimpin Nahdlatul Watan? Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, dan dilanjutkan oleh zuriat beliau. Rusak hubunganmu dengan pemimpin, tidak bisa kumpul. Hello. Dendek mek pada sedak, hubungan mek dit guru mek pada. Bahaya dunia akhirat sino. Tetapi orang-orang banyak merusak hubungannya dengan gurunya, itu artinya sesekit lo belata. Sesekit belata, maksud Bapak Maulana Syekh, orang-orang yang merusak hubungannya dengan gurunya. Ini catatan penting ini bagi semua jamaah. Ulama tasawuf berkata, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling berharga, dan tempat yang paling diberkahi, engkau memiliki tempat bertengger di hati gurumu. Kau ada bertengger di hati gurumu, kau diridhoi oleh gurumu, kau disebut oleh gurumu, kau dipuji oleh gurumu, kau membuat gurumu senang. Itu sudah amat sangat luar biasa. Azimatul kubra, azimat yang tertinggi dan terhebat. Bukan sabuk mau betapa, bukan sabuk mau berkhulwat, bukan mirah manjangan, bukan permata, bukan azimatul kubra. Bahasa ulama, azimat yang paling tinggi sebagai bebadong kita di dunia, sebagai bebadong kita di alam barzakh, sebagai bebadong kita di padang mahsyar, agar lulus mulus sampai surganya Allah, cuma 3.
Mana itu ridho Allah? Allah ridho, sayang 1000 sayang, sayang 1000 sayang. Ridhonya Allah ini Allah tangguhkan. Di mana? Ridhol walidain, kepada ridho orang tuamu. Kepada ridho orang tuamu. Apa artinya kau mencari ridho Allah tapi kau abaikan ridho orang tua? Itu orang mencari ridho Allah, mencari ibadah setinggi-tingginya, tapi dia sepelekan orang tuanya. Ibarat orang naik tangga tanpa menginjak tangga yang nomor 1, lalu dia injak tangga nomor 5, kedesor belot pojok teri. Allahu Akbar. Kalau kau ingin selamat, berjenjang naik, bertangga turun, kalimat harmonis al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh kepada bijanya rauhun wa raihanun, berjenjang naik, bertangga turun. Kalau berjenjang naik asyik, bertangga turun selamat. Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridho kalau orang tuamu ridho. Aku marah kalau orang tuamu marah. Ridhoku ada pada ridho orang tuamu, marahku ada pada marah orang tuamu. Oleh sebab itu jamaah yang mau memperbaiki ibadahnya, jamaah yang mau memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungan akhiratnya, ayo jangan sepelekan orang tua. Hello. Kalau masih single, orang tuamu 2, yang melahirkanmu dan yang mengajarmu. Tapi kalau kamu sudah nikah, orang tuamu 3, yang melahirkanmu, yang menikahkanmu, dan yang mengajarmu. Kalau kau kawin lagi, 4 orang tuamu. Kalau kau kawin lagi, 5 orang tuamu. Semakin banyak orang tua, semakin cepat masuk surga. Allahu Akbar, saudara, tepuk tangan. Dia tidak suruh kan dia. Baru kanak-kanak si pidato nun, tepuk tangan, rajin tepuk tangan. Itu jadi seger saya pidato di tepuk tangan. Lagi sekali ya, tadi anak-anak yang pidato tadi itu dari kau. Kemarin ada di Protestian. Aduh, anak murid doang tampilan. Padahal anak semeton pidato. Dia tidak tahu itu anak semetonnya pidato. Kenapa? Karena ukurannya anak semetonnya itu luar biasa, make up, skincare. Ya. Nah tadi itu dia pakai jas, itu kayak calon dewan itu, calon pemimpin masa depan. Ya mah? Alhamdulillah. Bukan yang menampilkan darunianya, bukan. Tetapi jamaah sekalian, itu yang tadi itu hasil amal jariah pelunggu, bukan yang pelunggu yang buat madrasah, pelunggu yang menjalankan. Ini hasilnya. Untuk menjawab tantangan zaman, di zaman Z ini, anak harus bisa seperti tadi. Tabah pidato si terakhir baru leger ke sini. Tuan guru bisa ucap acing, tuan guru salah. Unik. Woi, anak ini pidato saya aja. Tapi benar juga tadi, banyak tuan guru yang salah ya. Salah apa? Salah lain pengajian. Tapi kita harap maklumlah, namanya anak latihan yang tadi. Alhamdulillah. Oke, yang sambung. Oh ya jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah. Di majelis zikir kita ini, yang ada adalah jamaah sekalian, yang ada adalah kita di sini mencari sangu akhirat. Di narai tegan kekelek dunia pacu gamakna puasa mudahan gama tepada tama surga. Siapa yang nyanyi ini? Tiang. Cuma yang mencipta lagu ini adalah Al-Maghfurullah Bapak. Dek nara itu gen kekel dunia bahasa pancor gen ya. Dek nara itu pelungum samin ya akan kekel, tidak ada. Kalau tidak ada agama itu artinya kalau tidak ada ibadah, sangu akhiratmu kosong.
Dan majelis zikir kita ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, memperlurus, mempertegas jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan besarnya adalah barzakh yang wajib kita lalui. Sayang seribu sayang, Google Map menuju barzakh enggak ada. Ada enggak? Enggak ada jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Ayo googling di Google itu, ada enggak Google Map menuju alam barzakh? Enggak ada jamaah sekalian. Maka yang ada untuk kita bisa menemui jalan kita pulang adalah majelis-majelis zikir kita seperti saat sekarang ini. Ini majelis ibadah jamaah sekalian, bukan majelis politik. Ini majelis ibadah jamaah sekalian, bukan majelis tempat kita mengumpulkan harta, menjadi orang mewah, menjadi orang hebat, bukan. Itu salah persepsi itu. Di sini yang ada adalah kalimat-kalimat Allah yang akan menuntun sakaratul maut kita, yang akan menuntun nasib hidup kita. Solawat-solawat yang membuat Rasul cinta kepada kita. Istighfar-istighfar yang akan meluhlantahkan semua dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Itu yang ada di majelis ini. Yang lain tidak ada. Cuma kenapa majelis ini disinggung ke sana kemari? Karena banyak jamaahnya yang berbalur darah itu cantik, itu masalah. Yang kedua, banyak jamaahnya yang laki-laki aware, itu masalah. Allahu Akbar. Oh hai. Nah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh majelis zikir ini, titik fokus perjuangannya adalah menghidup subur makmurkan iman takwa. Oleh sebab itu kita tidak pandang bulu. Jangankan organisasimu putih hitam pun organisasimu, mau ibadah ayo. Jangankan manusia, bebek pun menumene ibadah, ayo bebek. Kalau manuk mau berselawat, ayo nuk. Gagak mau berselawat, ayo. Ya iya, tarik jadi gagak betul. Di majelis zikir kita ini yang ada adalah istighfar, zikir, sholawat. Ini jalan tol jamaah. Siapapun mereka yang mengajarkan jalan menuju surga, jalan terang menuju Allah, wajib mereka akan menghidup subur makmurkan zikir, istighfar, sholawat. Ini jalur tol, jalur besar, siapapun mereka. Nah, karena kita ini adalah murid-murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sholawat kita memiliki ciri khas. Ada namanya sholawat Nahdatain, Allahumma inna nas'aluka bika'an. Ada nama sholawatnya Nahdlatul Wathon, Allahumma bihaqqi kun fayakun. Ada namanya selawat Taisir, Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ada namanya selawat Taisir, ada namanya selawat Taskhir, Alhamdulillahi wa kafa wa salamun, Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Rabbi zidni ilma. Macam ada nama selawat di Al-Maghfurlah Pak Maulana. Itu yang kita amalkan. Kenapa itu yang kita amalkan? Itu yang diajarkan. Jangan kau mengamalkan sesuatu yang tidak kau ajarkan, yang tidak ada orang mengajarmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu suka mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka selawat jamaah sekalian yang kita amalkan, yang kita tahu. Kalau ini selawat apa namanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. Ayo kaum Nahdlatul Wathon, ini selawat apa namanya? Selawat apa? Siapa yang mengajar pelunggu? Yang mengajar kita adalah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita bacakan Fatihah untuk beliau dan keluarga besar beliau. Mudah-mudahan cita-cita besar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yakni Nahdlatul Wathon fil alamin, selamat sampai tujuan. Al-Fatihah.
Terima kasih jamaah sekalian. Nah, yang lanjutkan ini. Orang-orang yang menuju jalan Allah itu, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu resepnya, kuncinya tiga. Mana itu? Ridallah. Yang kedua jamaah, ridal walidain. Berbakti kepada orang tua. Siapa orang tua kita jamaah sekalian? Yang melahirkan kita. Pada saat orang tua kita lahir itu, mereka mengeluarkan air yang sangat banyak. Air merah namanya darah. Air bening namanya air mata. Dan ada air yang tidak bisa itu kau beli. Bukan air ketuban. Jamaah sekalian, bukan. Tetapi air perasaan. Perasaan mereka pada saat lahir, pada saat belum dilahirkan itu, Masya Allah. Berapa urat-urat besar daripada ibu kita rapuh, terputus gara-gara sugul niki. Apalagi na beli otak temalik sugul. Waidi dengan tuat menganyan. Terus kita mama apa gawe? Ayo jawab, pada saat istrimu lahir apa yang kau kerjakan? Mun si sekedar duduk tetapi merokok. Aduh. Masya Allah. Pada saat kau lahir, bro, napi jauh, tidak ada. Ada atau tidak orang lahir? Pas lahir repo jauh subul. Pas dia lahir, Grand Mac keluar, ada? Tidak ada. Kita lahir brol, melondan, pusat ndek mantep peleng. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, setelah lahir apa yang diperdengarkan pertama oleh ayah kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Di telinga kanan. Iqamah di telinga kiri. Ini isyarat, nak. Datangmu di alam bumi ini, jangan kau lupa. Hadirmu di alam dunia ini, jangan kau lupa. Tadinya kau di alam janin, nak. Di sana sempit. Di sana sempit. Tidak ada lapangan di alam janin itu. Ya maaf. Ada lapangan GP di alam janin? Tidak ada. Yang ada adalah perut ibu, lamun kurus konyen. Ibu. Berapa bulan kita di alam janin? Berapa bulan kita di alam janin? 9 bulan. Isah teletianina siwa bulan. Isah, Masya Allah. Terus di sana dia lalu berburu. Dia nara HP di alam janin. Isah. Jemaah. Tidak ada makanan yang kita makan adalah air haid ibu kita. Air kotor, darah kotor ibu kita, itu yang kita makan di alam janin. Demen. Makanya kalau pelunggung sami miskin di dunia, wah kasuh miskin, kasuh di darah. Kapan itu? Di alam janin. Heran tiang sekarang. Merampok uang negara, bermiliar-miliaran, bertriliun-triliun. Coba ingat diri waktu di janin ibu, ada tak uang miliaran di adik perut ibu? Tidak ada. Apa nih kata jawab? Berminta ngerampok bang le dalam tian inat ustad onen darat doang ngaran di narak kantor bang le tian inat. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di saat kita ada di dunia ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah, jangan pernah samar, jangan pernah pudar. Kalimat ini akan samar, kalimat ini akan pudar oleh apa? Nafsu, oleh dunia, oleh kepen, bahkan bisa samar oleh ilmu juga. Apabila ilmu itu tidak diselipkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis zikir kita ini jamaah sekalian memperjelas kalimat yang Bapak kita perdengarkan di alam di lahirnya kita pertama kali. Harus jelas jamaah. Apa kalimat itu? Ibu, apa kalimat itu? La ilaha illallah.
kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal amin. Insyaallah amin. Kau hidup dikarenakan la ilaha illallah. Benar enggak? Ayah kita tadi kan la ilaha illallah nak, Muhammadur Rasulullah nak. Ini kau bela sampai mati. Kalau kau laki-laki, jangan kau bela istrimu. Biar istrimu hilang, tapi jangan hilang la ilaha illallah. Biar anakmu hilang, tapi jangan hilang la ilaha illallah. Biar hartamu dirampok, tapi jangan sampai dirampok la ilaha illallah. Maka perampok la ilaha illallah itu siapa? Setan alaihi laknat. Itu perampok la ilaha illallah. Ingin dia cabut la ilaha illallah dari diri kita. Kenapa jamaah sekalian? Setan itu tidak mau melihat anak Adam ini bersekutu dengan la ilaha illallah. Tidak mau la ilaha illallah ini abadi oleh iblis alaihi laknat. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, majelis zikir kita ini adalah alat untuk kita memperkuat diri agar la ilaha illallah tetap hidup. Coba la. Bukan itu. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa jamaah? Di dalam la ilaha illallah itu ada aku, kata Allah. Aku tidak berpisah dengan namaku. Di sana aku. Di la ilaha illallah itu ada aku. Kalau kamu bersama aku, kalau kamu bersama asmaku, yang aku ada di asma'iku, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. La haula. Jaminannya itu la yadurru. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, dengan asma Allah, jika kamu bersama asma itu, tidak terjadi mudarat di dunia, tidak terjadi mudarat di akhirat. Tapi kenapa jamaah orang mendapatkan mudarat dunia, mudarat akhirat? Karena dia tidak bersama Allah. Saya barang senina doang pedas. Namun sinina semaman doang pedas. Ka. Sekarat masih ka. Durung ke iman semaman sekarat menikah, lamun karu mati ada merari mali. Uni semaman uli langsung mati. Mati tinjau. Ini hamba dunia jamaah. Hamba siapa? Akankah kita membersamai istri kita di dunia bapak-bapak sampai akhirat? Akankah kita bersama istri kita sampai surga? Bapak? Tidak, bagus. Tidak. Ibu-ibu, akankah pelungguh iki siap bersama bapak-bapak di surga? Allah, pria kita jamaah. Memang pelungguh meniki ibu tukang bunda dulu. Banyak kita menzolimi istri kita jamaah. Buktinya malam ini. Bare kepite dengan si kenende ulinu bare. Tahu putih kelambi. Pernah yang tanya di satu pengajian, Pak kembin dedek mele bareng inak le akhirat unitu. Ya Allah Ustaz. Ente dek berdua bayi, dek dunia doang dek kembali bareng. Kembin, di pengomeh. Malik kali surga. Penuh galang toneh doang di surga. Ani lagu narak kos-kosan di akhirat ke pemondok bayinya tuan mulai. Ayo jamaah. Angka enggak girang remes. Iya penyakit dengan ini remes. Iya tak malik dia. Remes dia berbengkepeng. Menurut urus dengan ini wah nyarlak doang nih. Tapi tadi yang lihat panitia berkata bahwa yang membersihkan lapangan itu ibu-ibu, benar nggih? Ya benar, belum ibu membelain bapak-bapak. Ya Masya Allah. Benar ibu pelunggu bersih lapangan? Ibu
Masya Allah. Barang cerita dia minta selesai ni sidang kah berisi lapangan unin anu baru muzni nu. Iya. Masya Allah. Ini pada lalu ibu-ibu lingsir-lingsir doang baru dia kasihan.